Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau hari ini kalian baik-baik saja. Sekarang hari Jumat tanggal 23 Juni 2025. Hari ini kita akan belajar tentang belajar bahasa Indonesia tentang menentukan dan cara menyusun ringkasan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dahulu. Yubi, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Pelajaran hari ini bahasa Indonesia tentang menentukan dan cara menyusun ringkasan. Ada yang tahu apa itu ringkasan? Ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah menjelaskan pengertian dan tujuan ringkasan serta menentukan informasi penting dari teks bacaan. Meringkas, kalau ringkasan berarti kan kalian harus meringkas suatu bacaan. Nah, artinya meringkas adalah memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk singkat tanpa mengurangi makna keseluruhan paragraf. Jadi itulah artinya meringkas. Jadi bacaan yang panjang kalian ambil poin-poin pentingnya sehingga tidak merubah atau mengurangi makna keseluruhan paragraf. Sedangkan ringkasan adalah penyajian singkat dari isi suatu teks atau bacaan dengan tetap mempertahankan ide pokok dan informasi penting. Jadi meringkas dan ringkasan ini saling berkaitan. Kalian ringkas dulu, kemudian dijadikan ringkasan, tetapi menggunakan bahasa dan kalimat kalian sendiri. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Ada berapa langkah? 5. Yang pertama itu membaca teks secara menyeluruh. Dibaca dulu teksnya dari depan sampai akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki ide pokok. Jadi kalian harus tahu mana ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Nah, setelah kalian tahu, kalian catat informasinya apa aja itu. Yang keempat, menyusun ringkasan dengan bahasa sendiri. Setelah kalian kumpulkan itu, kalian mulai membuat ringkasan dengan bahasa sendiri. Boleh sama Pak? Kalau nggak boleh, mirip-mirip boleh. Yang kelima, memastikan ringkasan mencerminkan isi teks. Tujuan ringkasan. Tujuan ringkasan itu ada 3. Yang pertama, memahami isi teks dengan cepat. Jadi yang bacaan yang panjang diringkas agar lebih cepat paham isinya. Yang kedua, menghemat waktu membaca. Yang ketiga, membantu mengingat isi bacaan. Itulah 3 tujuan teks ringkasan. Nah, setelah itu
langkah-langkah menyusun ringkasan. Ketika kalian tadi ada 5 kan poinnya itu yang bagaimana cara menyusun ringkasan. Nah, sekarang langkah-langkah menyusun ringkasan yaitu baca teks secara menyeluruh, kemudian tentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, tandai informasi penting atau fakta utama. Yang keempat, gunakan kalimat sendiri, tidak menyalin langsung. Dan yang kelima, susun ide pokok menjadi satu paragraf ringkasan. Ciri-ciri ringkasan yang baik. Yang pertama, mengandung ide pokok, singkat dan jelas. 4, menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, tidak menyimpan dari isi teks. Di sini Pak Guru punya komik dan kalian baca kemudian ringkas. Nah, di depan sudah ada cara menyusun ringkasan. Yang pertama, membaca teks secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat informasi penting. Yang keempat, menyusun ringkasan dengan bahasa sendiri. Dan yang kelima, mematikan ringkasan mencerminkan isi teks. Nah, di sini Pak Guru punya komik judulnya Kera dan Kepiting. Pak Guru akan membagikan komik di setiap bangku. Komik tersebut dibaca, kemudian kalian ringkas di buku halaman di buku tugas bahasa Indonesia. Ayo petik lagi kelapanya yang banyak. Kalian tadi sudah mencoba merangkum komik tentang Kera dan Kepiting. Nah, sekarang di sini Pak Guru ada tugas lagi untuk kalian. Bacalah teks berikut, dibaca kemudian dijawab pertanyaannya. Sudah paham dengan tugasnya? Sekarang dimulai kerjakan. Sudah? Ayo kita koreksi tugas
yang Pak Guru berikan. Bacalah teks berikut. Hemat energi. Energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik, bahan bakar, dan air adalah contoh sumber energi yang sering digunakan. Namun, penggunaan energi secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan energi agar sumber energi tidak cepat habis. Yang pertama, tulislah ide pokok dari teks tersebut. Mana ide pokoknya? Mana ide pokoknya? Ide pokoknya itu kita harus bijak dalam menggunakan energi sumber energi tidak cepat habis. Ini nomor 1. Yang kedua, tulislah 2 informasi penting dari teks. Mana? Ada yang tahu? Yang pertama itu energi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan energi secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang 2B, 2A. Yang ketiga, susunlah ringkasan dari teks tersebut. Gunakan bahasamu sendiri. Kalau Pak Guru menjawabnya begini, energi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus bijak dalam menggunakannya agar karena penggunaan energi secara berlebihan dapat merusak lingkungan. Itu poinnya. Kan lebih gampang ketika kalian baca ke depan, kalian sudah rangkum, sudah tahu. Baca sedikit saja sudah paham isinya. Yang ketiga, susunlah ringkasan dari teks tersebut. Gunakan bahasamu sendiri. Ada yang sudah? Silakan mengerjakan. Kinara, maju. Bawa. Sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan energi agar sumber energi tidak cepat habis. Nah, beri tepuk tangan ke temannya. Sudah ya? Sekian pelajaran tentang menyusun ringkasan hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, ada satu pesan dari Pak Guru. Mereka yang membaca hidup ribuan kehidupan, sedangkan mereka yang tidak membaca hanya hidup sekali. Jadi banyaklah membaca agar kalian tahu dunia itu luas. Sekian pelajaran hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.